Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami ingin menyampaikan sebuah materi yaitu tentang peradaban Indonesia. Sebelumnya saya hormati Bapak Rifki Antoni MPD selaku pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan kawan-kawan sekalian yang menonton video ini. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia adalah puncak-puncak prestasi dari suatu masyarakat dari masa ke masa yang mendiami berbagai wilayah. Sejarah peradaban bangsa Indonesia mendokumentasikan dan membuktikan bahwa ratusan tahun penjajah Belanda mengakibatkan bangsa Indonesia mengiring dalam keadaan tak berdaya sama sekali. Padahal kehadiran kolonialisme di Indonesia merupakan fakta sejarah yang turut menentukan sejarah fatal bangsa Indonesia. Kolonial Belanda telah menekan kehidupan bangsa Indonesia dari monopoli perdagangan menjadi penjajahan di bidang politik, kehidupan sosial, dan ekonomi. Zaman perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia dalam upaya mengusir dan menentang penjajahan ini lazim disebut dengan zaman perlawanan menentang kolonial. Namun perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 lebih cenderung kepada perlawanan yang bersifat, yaitu perjuangan lokal, artinya setiap daerah mementingkan daerahnya masing-masing. Yang kedua, belum ada rasa persatuan dan kebangsaan, maksudnya rasa kesatuan yang meliputi untuk kepentingan seluruh tanah air. Yang ketiga, tidak didasarkan pada suatu organisasi yang teratur. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia merupakan peradaban dan sekaligus benua maritim dalam geografis berupa untaian kepulauan yang sambung menyambung yang menentang di benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dengan lautannya menjadi penghubung sekaligus perekat pulau-pulaunya. Kemudian membentuk suatu kesatuan berbagai benua maritim Indonesia dalam satu peradaban yang melting pot dan ethnic group. Masa lalu anak negeri di Nusantara yang kini menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI bukan sekadar kepulauan, melainkan sebagai benua maritim Indonesia. Kenapa disebut benua? Karena luasnya bila ditarik dari ujung barat mulai dari Pulau Sabang sampai Merauke, panjangnya melebihi garis yang menghubungi Washington di pantai barat hingga pantai timur Amerika Serikat. Jadi, wilayah Indonesia diposisikan sebanding dengan sebuah kebangkitan nasional, bermakna bahwa suatu negara memiliki kedaulatan dan keutuhan baik dari pengakuan negara lain maupun sempurnanya sistem pemerintahan. Lahirnya Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan lahirnya kebangkitan nasional, bermakna bahwa suatu negara memiliki kedaulatan dan kebutuhan baik dari pengakuan negara lain maupun sempurnanya sistem pemerintahan. Lahirnya Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan lahirnya Budi Utomo di tahun 1908. Selain Budi Utomo, Serikat Dagang Islam atau SDI juga berperan dalam kebangkitan NKRI, yang mana kedua organisasi ini memiliki tujuan untuk menghentikan monopoli yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu pada awal abad ke-20 dikuasai oleh Tionghoa berlandaskan kekuatan pribumi yang mencoba terjun dari segi ekonomi. Walaupun demikian, fokus utama bukan hanya ingin bermain dalam faktor ekonomi, terdapat faktor lain juga, yaitu tentang persebaran. Baiklah, selanjutnya tentang peradaban nasional Indonesia yang akan dijelaskan oleh saudara kita Fatur Rahman. Kepada saudara tersebut dipersilakan. Saya akan melanjutkan dari sekian tersebut, yaitu peradaban nasional Indonesia. Pengertian peradaban dan peradaban nasional menurut B.J. Habibie, peradaban mencerminkan kualitas kehidupan manusia dalam masyarakat. Kualitas diukur dari ketentraman, kedamaian, kesejahteraan yang merata. Masa depan bangsa Indonesia di dalam perdagangan harus mengandalkan pada kualitas pekerja dan pekarya
dari sumber daya manusia atau SDM. Produktivitas dan kemampuan penguasaan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menentukan daya saing, maksudnya memiliki kemampuan nilai dan kompetitif yang diandalkan. Menurut B.J. Habibie dalam Sampai Firaun 2009, peradaban Indonesia berada peradaban manusia yang di atas bumi Indonesia. Sebuah benua maritim Indonesia, mereka hidup secara damai, tentram dan sejahtera. Selanjutnya, peradaban Indonesia dulu. Kata Indonesia sejatinya adalah dermaga terakhir dalam ikhtiar pencarian nama. Saat Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda, nama yang populer adalah Hindia atau Belanda. Dan jauh sebelum itu, gugusan pulau yang terbentuk di panjang Samudra Hindia dan Pasifik ini lebih dikenal dengan kata Nusantara, yang terdiri dari kerajaan-kerajaan mulai dari Kutai 4M, Pramugara, Sriwijaya, Mataram kuno hingga Majapahit. Lalu dilanjutkan kepada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebutlah yang pada awalnya membentuk corak asli peradaban kita peradaban Nusantara. Peradaban Indonesia kini secara ofisial terhitung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah 77 tahun. Itu usia resmi. Sedangkan usia non resmi tentu saja sudah beratusan tahun sejak dinasti-dinasti berdiri. Artinya kita adalah pemilik peradaban tua, luhur dan luhur. Dalam usia yang sudah relatif matang, tak sekali dua kali kita pernah mengalami pasang surut politik dan juga kritis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Tiwi.
Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami tentang materi peradaban Indonesia. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, langsung saja komen di kolom komentar yang telah disediakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.